Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan cinta sebagai cahaya yang menerangi hati, sebagai perekat dua jiwa, dan sebagai jalan menuju kedamaian hakiki. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, sang pembawa risalah cinta suci, yang mengajarkan kita makna kasih sayang sejati. Pendahuluan, cinta dan kehidupan. Cinta adalah anugerah terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Ia bukan sekadar rasa suka, bukan pula hanya gejolak emosi sesaat, tapi ia adalah ikatan ruhani yang lembut namun kuat, yang mampu menggerakkan manusia melakukan hal-hal besar dan mulia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas cinta bukan sebagai fantasi dunia, tapi sebagai sarana menuju Allah. Cinta yang hakiki menurut beliau adalah cinta yang membawa kita semakin dekat kepada sang pemilik cinta. Namun, bagaimana membangun istana cinta yang kokoh, indah, dan membahagiakan? Istana yang tak runtuh meski dihantam badai ujian dunia. Inilah yang akan kita renungi dalam tulisan ini, mengambil hikmah dari mutiara ilmu Imam Al-Ghazali. 1. Fondasi Istana Cinta, niat yang ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa segala amal tergantung pada niat, dan cinta pun demikian. Membangun rumah tangga, menjalin kasih sayang, hendaknya bukan karena hawa nafsu, bukan karena harta, bukan pula karena kecantikan semata, tapi karena mengharap ridha Allah. Sesungguhnya cinta yang dibangun karena Allah, akan Allah pelihara, dan cinta yang dibangun karena nafsu akan lapuk ditelan waktu. Pasangan yang membangun cinta karena Allah, maka ia akan menjaga hatinya dari penyakit iri, benci, dan dendam. Ia akan memaafkan, menenangkan, bukan membakar api. Maka niat ikhlas adalah fondasi yang kokoh dalam membangun istana cinta. 2. Dindingnya, ilmu dan pemahaman. Al-Ghazali berkata, tidak ada kebaikan dalam kehidupan tanpa ilmu, dan tidak ada kebaikan dalam cinta tanpa pemahaman. Suami dan istri harus saling belajar memahami satu sama lain. Cinta bukan sekadar tentang romantisme, tapi tentang ilmu bagaimana saling mengerti dalam suka maupun duka. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan pentingnya ilmu akhlak dan adab dalam rumah tangga, seperti memahami hak dan kewajiban suami istri, menjaga lisan agar tidak menyakiti, menjaga rahasia rumah tangga, menanamkan sabar dalam menghadapi kekurangan. Ilmu inilah yang menjadi dinding kokoh, menahan segala gangguan dari luar. 3. Atapnya, sabar dan syukur. Rumah tanpa atap akan basah oleh hujan dan panas oleh matahari. Istana cinta pun demikian. Ia butuh atap yang melindungi dari guncangan hidup, yaitu sabar dan syukur. Al-Ghazali menulis bahwa sabar adalah separuh dari iman, dan rumah tangga yang penuh cinta adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan kesabaran. Karena dalam hidup, tidak semuanya manis. Ada pahitnya sakit, ada lelahnya bekerja, ada sulitnya keuangan. Namun jika sabar dan syukur menjadi atapnya, maka cinta akan tetap hangat, tidak beku oleh cobaan. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah bersamanya. 4. Pilar penyangga, kasih sayang dan lembut hati. Pilar istana cinta adalah kasih sayang. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengingatkan bahwa rahmat dan mahabbah adalah sifat dasar yang ditanamkan Allah dalam hati manusia. Suami yang keras akan menghancurkan rumah tangga. Istri yang kasar akan memudarkan cinta. Maka kelembutan adalah kekuatan. Rasulullah bersabda,
Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Al-Ghazali memberi nasihat. Jika engkau mencintai istrimu, cintailah dia dengan kelembutan, bukan dominasi. Jika engkau mencintai suamimu, cintailah dia dengan ketundukan yang lahir dari keikhlasan, bukan keterpaksaan. 5. Hiasan dinding, tawa, canda, dan doa. Cinta perlu kehangatan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali tidak hanya membahas hal serius, tapi juga tentang pentingnya menghidupkan suasana rumah dengan kegembiraan. Rasulullah adalah suami yang romantis. Beliau berlomba dengan Aisyah, memanggilnya dengan nama lembut, bahkan bercanda dengan penuh cinta. Al-Ghazali menulis, canda adalah hiburan hati, selama tidak berlebihan dan mengandung dosa. Rumah yang dihiasi canda akan lebih mudah menghadapi luka. Namun yang terindah adalah hiasan doa. Suami dan istri yang saling mendoakan adalah pasangan yang hatinya selalu terhubung. Cinta mereka bukan hanya di dunia, tapi berlanjut ke akhirat. 6. Taman di halaman, anak-anak yang dididik dengan cinta. Istana cinta yang indah akan terasa lengkap jika memiliki taman, yaitu anak-anak yang tumbuh dalam cinta dan pendidikan yang benar. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis satu bab khusus tentang pendidikan anak. Beliau berkata, hati anak itu ibarat tanah yang kosong. Jika engkau tanam benih iman dan akhlak mulia, maka ia akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang menaungi dunia. Maka orang tua wajib menanamkan tauhid sejak dini, mengajarkan adab sebelum ilmu, memberi kasih, bukan hanya materi, menjadi teladan dalam akhlak. Anak yang tumbuh dalam cinta dan ilmu akan menjadi penghuni taman surga, penghias istana cinta yang hakiki. 7. Penjaga gerbang, kejujuran dan kepercayaan. Apa gunanya istana jika gerbangnya terbuka bagi pencuri? Begitulah rumah tangga tanpa kepercayaan dan kejujuran. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan bahwa sifat khianat adalah racun cinta. Suami yang menyembunyikan dosa, istri yang menyimpan kebohongan, lambat laun akan merobohkan seluruh bangunan cinta. Maka jagalah kepercayaan, seperti menjaga nyawa. Cinta akan tegak di atas kejujuran. Bila kejujuran lenyap, maka cinta menjadi debu yang ditiup angin. 8. Cahaya istana, salat bersama dan zikir berdua. Tidak ada yang lebih menenangkan hati daripada rumah yang dipenuhi cahaya ibadah. Al-Ghazali menyebut salat dan zikir sebagai cahaya yang menyejukkan hati. Bayangkanlah pasangan yang setiap malam bangun salat tahajud bersama, berdoa saling menggenggam tangan, menangis meminta keteguhan cinta dari Allah. Itulah cahaya yang menerangi istana cinta mereka. Rumah yang tidak ada zikir di dalamnya, bagaikan kuburan. Maka hidupkanlah rumahmu dengan kalimat-kalimat Allah. 9. Menjaga kebersihan istana, istighfar dan taubat. Tidak ada cinta yang bebas dari celah. Suami bisa bersalah, istri bisa tergelincir. Tapi yang terpenting adalah keduanya siap untuk saling memaafkan dan kembali kepada Allah. Imam Al-Ghazali menasihati, jangan malu meminta maaf kepada pasanganmu, karena itu bukan kelemahan, tapi tanda ketinggian akhlak. Istana cinta perlu dibersihkan dengan istighfar bersama. Sebab istighfar menghapus noda, menyejukkan jiwa, dan melembutkan hati. 10. Mendoakan cinta sampai surga. Cinta sejati bukan hanya tentang hidup bersama, tapi mati pun tetap bersama. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan pentingnya cinta yang dihubungkan dengan akhirat.
Jangan hanya mendoakan suami istri panjang umur di dunia, tapi mintalah agar dipertemukan di surga. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saling mencintai karena-Mu, hingga Engkau pertemukan kami di Firdaus-Mu. Cinta yang seperti ini akan kokoh selamanya. Sebab ia dibangun bukan karena dunia, tapi karena Allah. Wahai saudara-saudariku sekalian, cinta yang akan mengantarkan ke surga. Membangun istana cinta bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah perjuangan seumur hidup. Kadang fondasinya retak, dindingnya bocor, atapnya bergeser. Tapi selama kita berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Ihya Ulumuddin, ikhlas, ilmu, sabar, kasih sayang, dan ibadah, maka istana itu akan terus berdiri indah. Wahai suami, wahai istri, bangunlah istana cinta kalian dengan batu bata ketulusan. Hiasilah dengan bunga doa dan zikir. Dan ukirlah namamu dan pasanganmu dalam kitab catatan amal sebagai dua insan yang saling mencintai karena Allah. 11. Pilar tambahan, cemburu yang bijak dan pengorbanan yang ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas tentang kecemburuan, yang jika dikelola dengan bijak, justru akan menjadi bahan bakar cinta yang menyala indah. Tapi jika salah dikelola, akan berubah menjadi api yang membakar segalanya. Cemburu itu ibarat garam dalam makanan. Jika terlalu sedikit, hambar. Tapi jika berlebihan, rusaklah seluruh rasa. Cinta sejati mengandung unsur pengorbanan, sebagaimana kisah para sahabat yang merelakan kenyamanannya demi pasangan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengorbanan adalah tanda cinta yang jujur dan tulus. Berikan waktu, berikan maaf, berikan pengertian. Itulah pengorbanan cinta yang akan memperindah istana. 12. Menghadapi retakan, perbaikan bukan perpisahan. Dalam Ihya, Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya memperbaiki hubungan sebelum berpikir untuk mengakhirinya. Rumah tangga bisa mengalami keretakan, namun bukan berarti harus roboh. Tidak ada dua insan yang sempurna, tapi cinta mengajarkan untuk menyempurnakan kekurangan satu sama lain. Maka, saat istana cinta mulai retak, jangan langsung menyalahkan. Introspeksi diri dahulu. Bicaralah dari hati ke hati. Mintalah nasihat dari orang bijak, bukan dari media sosial. Al-Ghazali menulis bahwa islah perbaikan lebih utama dari perpisahan. Karena Allah mencintai hambanya yang memaafkan, bukan yang membalas. 13. Peran istri dalam membangun istana cinta. Istri adalah tiang rumah, bukan sekadar penghuni. Dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut wanita sebagai penyejuk jiwa dan pengikat kasih dalam rumah tangga. Istri solihah bukan hanya cantik wajah, tapi pandai menjaga lisan, menenangkan suami saat resah, mendidik anak-anak dengan akhlak mulia, menyambut suami dengan senyum dan doa. Perempuan yang paling baik adalah yang bila suaminya memandang, hatinya tenteram, bila suaminya pergi, ia menjaga kehormatannya, dan bila diperintah, ia taat. Maka, seorang istri adalah penjaga rahmat dalam rumah. Dialah yang menciptakan kehangatan dari dalam. 14. Peran suami, pemimpin yang meneduhkan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali memberikan gambaran suami yang ideal, bukan diktator, bukan pemarah, bukan penuntut, tapi pemimpin yang penyayang. Seorang pemimpin sejati bukan yang ditakuti istri dan anak-anaknya, tapi yang membuat mereka merasa aman dan dicintai. Suami yang bijak, menafkahi dengan ikhlas, melindungi tanpa menyakiti, menjadi imam dalam ibadah, mengajarkan anak dengan adab,
Istana cinta tidak akan berdiri jika suami menjadi angin ribut yang merusak kenyamanan. Tapi ia akan menjadi benteng yang menjaga keluarganya dari kehancuran. 15. Menghadirkan surga dalam rumah tangga. Imam Al-Ghazali menulis bahwa rumah tangga bisa menjadi surga kecil, tempat di mana seseorang merasa paling damai, paling dicintai, dan paling dekat dengan Allah. Namun, ini tidak mungkin tercipta tanpa salat jamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama, menghindari gibah, maksiat, dan media yang merusak, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Jika rumah itu dipenuhi zikir, maka setan lari darinya. Dan jika rumah itu dipenuhi maksiat, maka rahmat pun menjauh. Surga rumah tangga bukan pada luasnya bangunan, tapi pada luasnya cinta dan takwa di dalamnya. 16. Cinta yang tertinggi, mencintai Allah bersama-sama. Inilah puncak dari semua pembahasan. Cinta sejati dalam rumah tangga adalah ketika suami dan istri saling menguatkan untuk mencintai Allah. Cinta dunia akan pudar, tapi cinta kepada Allah akan abadi. Maka pasangan yang saling mengingatkan untuk bangun malam, untuk bersedekah, untuk menjauhi dosa, untuk menjaga lisan dan hati, itulah pasangan yang kelak akan bertemu di surga dan duduk bersebelahan di bawah naungan cinta Allah. Imam Al-Ghazali menutup bab cinta dalam Ihya dengan kalimat yang menggugah. Cinta sejati bukan hanya mengikat dua hati, tapi menyatukan dua ruh untuk berjalan menuju Allah dalam satu jalan. Wahai suami, wahai istri, jadikanlah rumah kalian sebagai rumah surga. Jangan hanya bercita-cita membangun rumah mewah di dunia, tapi bangunlah istana cinta yang diridhoi Allah. Karena rumah yang dibangun dengan cinta karenanya, akan menjadi taman dari taman-taman surga. Setiap senyuman yang ikhlas, setiap maaf yang diberikan, setiap doa yang dipanjatkan bersama semuanya akan menjadi batu bata di surga. Jangan pernah lelah mencintai karena Allah. Jangan pernah berhenti memperbaiki rumah tangga demi surga. Dan jangan pernah lupa, cinta bukan sekadar kata, ia adalah ibadah sepanjang usia. 17. Cinta tak selalu indah, tapi selalu bisa diselamatkan. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ujian dalam cinta adalah bagian dari sunatullah. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari konflik. Bahkan rumah tangga Rasulullah pun pernah mengalami ketegangan. Tapi apa yang membedakannya? Sikap dan respon. Saat masalah datang, apakah kita memperbesar luka atau menambal dengan maaf? Apakah kita lebih banyak menyalahkan atau lebih banyak mencari solusi? Cinta yang paling kuat bukan yang tak pernah tergoyahkan, tapi yang selalu kembali kepada Allah setiap kali goyah. Cinta harus dirawat, bukan dibiarkan. Seperti tanaman yang butuh air dan sinar matahari, cinta butuh perhatian dan pengorbanan. 18. Menjaga arah bahtera, komitmen yang tidak surut. Al-Ghazali menggambarkan pernikahan seperti bahtera yang mengarungi lautan luas. Kadang ombaknya tenang, kadang badai datang tak terduga. Yang membuat kapal tetap bertahan bukan karena lautnya tenang, tapi karena nahkodanya teguh dan tidak melompat ke laut. Komitmen itu bukan hanya janji di depan penghulu. Komitmen adalah pilihan yang terus diulang setiap hari, memilih tetap tinggal, memilih tetap berjuang, memilih tetap mencintai. Allah tidak menilai besarnya cobaan, tapi kuatnya usaha kita menjaga cinta tetap berada di jalannya. 19. Cinta yang berdimensi waktu, dari dunia ke akhirat. Cinta yang dibangun hanya karena dunia akan berakhir di dunia. Tapi cinta yang dibangun di atas keimanan, akan menyambung hingga akhirat.
Maka, tanya dirimu, apakah aku mencintainya hingga kelak di hari kebangkitan? Apakah aku sudah menolongnya agar selamat dari siksa neraka? Cinta sejati adalah cinta yang memikirkan keselamatan pasangan di dunia dan di akhirat. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengingatkan, cinta kepada sesama yang tidak membawa pada kecintaan kepada Allah adalah keterikatan yang akan terputus di akhirat. Maka jadikan rumah tanggamu bukan hanya tempat berbagi pelukan, tapi juga tempat saling menguatkan iman. 20. Kematangan cinta, bertumbuh bersama dalam ibadah. Cinta di awal pernikahan sering kali penuh bunga. Tapi bunga akan layu bila tidak disiram. Demikian pula cinta yang tidak dipupuk dengan ibadah. Al-Ghazali menulis dalam bab Mujahadah, bahwa jiwa yang tidak dilatih akan lemah menghadapi syahwat. Maka suami dan istri harus saling mendukung untuk kuat dalam salat berjamaah, puasa sunnah, sedekah bersama, menjaga pandangan dan hati. Pasangan yang saling memotivasi dalam ibadah adalah pasangan yang akan ditulis namanya dalam catatan orang-orang beriman. Cinta bukan hanya tentang tidur bersama, tapi bangun malam bersama. 21. Mengubah konflik menjadi ladang pahala. Setiap konflik dalam rumah tangga bisa menjadi dua hal, ladang dosa atau ladang pahala. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengendalian diri saat marah adalah ujian keimanan. Rasulullah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang bergulat, tapi yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika pasanganmu marah, jangan balas dengan api. Balaslah dengan air sabar. Ketika pasanganmu lelah, jangan menuntut, tapi peluk dan tenangkan. Itulah yang akan membuat Allah turunkan rahmat-Nya. Karena rumah tangga yang saling bersabar akan menjadi rumah yang dijaga oleh malaikat. 22. Keteladanan Nabi dalam istana cinta. Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tapi juga suami yang paling lembut dan penyayang. Dalam Ihya Ulumuddin, banyak kisah Rasulullah yang menunjukkan betapa indahnya beliau memperlakukan istri-istrinya. Beliau membasuh tubuh Aisyah radhiyallahu anha saat mandi bersama. Beliau memanggil istri-istrinya dengan nama-nama manja. Beliau mendengarkan curhat, bukan hanya memberi nasihat. Beliau sabar ketika dimarahi dan tidak membalas. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka setiap suami dan istri harus menjadikan rumah tangganya sebagai miniatur sirah nabawiyah. Rumah tangga yang mencerminkan keindahan akhlak Rasul. 23. Cinta yang menyatu dalam doa dan harapan. Cinta bukan sekadar ekspresi di bibir. Cinta adalah doa yang mengalir dalam diam. Imam Al-Ghazali mengajarkan agar suami dan istri saling mendoakan bahkan tanpa saling tahu. Karena doa yang tulus adalah tanda cinta yang murni. Bayangkan suamimu mendoakanmu saat ia sujud terakhir. Bayangkan istrimu menyebut namamu dalam zikirnya setelah salat. Maka tidak akan ada ruang bagi kebencian, karena setiap hati dipenuhi harapan. Doa pasangan yang saling mencintai karena Allah, akan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan suci dan bahagia di akhirat. 24. Menyempurnakan cinta dengan tawakal. Setelah semua usaha dilakukan memperbaiki, memaafkan, memelihara cinta, maka sisanya adalah menyerahkan hati kepada Allah. Karena hati pasanganmu pun di genggamannya. Hati manusia berada di antara dua jari Allah, Dia membolak-balikkan sekehendaknya. Maka jangan sombong merasa paling bisa menjaga rumah tangga. Selalu libatkan Allah. Selalu minta pertolongannya. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kebaikan.
Tautkan jiwa kami dalam ridha-Mu. Jangan biarkan kami terpisah, kecuali dalam cinta yang Kau restui. Penutup akhir, Istana Cinta, warisan yang dikenang di langit. Wahai para pecinta, bangunlah istana cintamu bukan hanya dengan batu bata dunia, tapi dengan cahaya langit. Jadikan rumahmu tempat lahirnya amal solih, bukan tempat tumbuhnya kemarahan dan dosa. Suatu hari nanti kita akan tiada. Tapi istana cinta yang dibangun karena Allah akan tetap berdiri di dunia sebagai kenangan indah, dan di akhirat sebagai tempat pertemuan kembali. Maka, pegang tangan pasanganmu hari ini, dan katakan, mari kita bangun rumah ini sampai ke surga. Sekalian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.